semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, jumpa lagi dengan saya dalam program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Kita sudah lewat 1 minggu yang lalu dan kita akan teruskan pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan awali dulu dengan berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya dan kami yakin Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami belajar tentang firman-Mu. Urapan-Mu Tuhan ada atas kami hamba-Mu dan atas mereka yang mendengarkan, yang mengikuti program ini, supaya kami semua diberikan pengertian baru dan kami boleh diberkati dengan firman-Mu. Kami yakin firman-Mu berkuasa untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulaikan pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab pada Fatsal yang ke-5, dan 2 minggu yang lalu kita sudah sampai
pada Daniel pasal 4 ayat yang ke-37, yaitu ayat yang terakhir, di mana dalam satu kesimpulan akhirnya Raja Nebukadnezar menemukan 3 pribadi Allah. Yang pertama, segala perbuatan Allah selalu benar, ya. Allah tidak pernah salah, dan apa yang disampaikan Allah itu benar adanya. Lalu yang kedua, segala jalannya, jalan Tuhan adalah adil. Dan yang ketiga, Allah membenci kecongkakan, ya. Raja Nebukadnezar mengambil kesimpulan ini setelah menjalani sebuah proses di dalam kepemimpinannya sebagai Raja Babel. Nah, dalam pasal yang kelima kita akan melihat perbuatan yang sangat tercela dalam kerajaan Babel, ya. Sebagai review kita akan ingat sedikit, pasal 2 itu bicara mengenai mimpi. Dan pasal 3 bicara mengenai membuat patung. Pasal 4 tentang menyombongkan diri, dan pasal 5 kerajaan Babel berakhir. Apa yang menjadi tindakan Daniel itu menggambarkan tindakan gereja yang menentang kecemaran, ya. Kita tahu bahwa Daniel dia memiliki integritas. Dia tidak mau mencemarkan dirinya oleh berbagai-bagai hal yang akan merusak hubungannya dengan Tuhan. Baiklah, kita masuk kepada pasal yang kelima, ayat yang pertama. Saya akan bacakan berbunyi demikian. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Raja Belsasar mengadakan pesta akbar, ya. Sekalipun Belsasar disebut sebagai anak Raja Nebukadnezar, tetapi sebenarnya dia bukan anak secara langsung. Karena anak Raja Nebukadnezar yang sesungguhnya adalah Evil Merodak. Tapi Evil Merodak dibunuh oleh Mary Glisar dan menjadi raja selama 4 tahun dan meninggal. Digantikan oleh Leborosal. Menjadi raja 9 bulan, lalu digantikan oleh Belsasar yang sebenarnya adalah cucu dari Raja Nebukadnezar. Kita meyakini bahwa Allah kita, dia selalu memonitor seluruh pemerintahan dunia, sekalipun pemerintahan kafir. Tapi Allah dia selalu memonitor keberadaan kepemerintahan di seluruh dunia, ya. Dalam pembacaan tadi, dalam ayat yang pertama, mengadakan pesta akbar 1.000 orang, ya, itu terdiri dari para menteri dan istri, para kepala pasukan dan istri, para pemimpin wilayah dan istri, serta para bangsawan dan istri, serta gundik-gundiknya. Ya, ini yang membuat pesta itu menjadi cemar karena mereka mengikut sertakan gundik-gundiknya, ya. Apalagi dalam pembacaan selanjutnya kita melihat bahwa mereka menggunakan perkakas-perkakas yang ada di dalam bait Allah. Dalam ayat yang kedua, kita akan baca dalam Daniel 5 ayat yang kedua dikatakan begini. Dalam kemabukan anggur, Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Ya, kita melihat bahwa Belsasar dalam kemabukan anggur, ya. Mereka mengadakan pesta besar-besaran karena ada 2 alasan yang menjadi dasar mereka mengadakan pesta.
Yang pertama, bahwa mereka itu baru menang dari pemberontakan dari bangsa lain yang ingin merebut Babel, yaitu orang-orang atau Raja Midian dan Persia. Lalu yang kedua, yang menjadi alasan kedua adalah dua kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Babel berhasil dikalahkan oleh Belsasar. Itulah sebabnya mereka mengadakan pesta. Raja Belsasar berpikir bahwa Median dan Persia sudah kalah, padahal hanya mundur sejenak untuk menyusun kekuatan. Ya. Apa yang membuat Tuhan begitu murka dalam pesta tersebut? Karena mereka memakai alat-alat dalam bait suci. Ya, pesta ini menggambarkan atau merupakan perwujudan dari kedagingan. Ya. Pesta mereka diwarnai dengan kedagingan sehingga mereka mabuk. Ya. Nah, sedangkan dalam Galatia pasal yang kelima, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Ini menjadi pelajaran besar buat kita yang hidup di zaman akhir ini. Kita harus selalu ingat bahwa hidup kita sudah dimerdekakan, sudah ditebus oleh darah Yesus. Jangan sampai kita dikenakan kuk perhambaan lagi, ya, oleh berbagai-bagai keinginan dunia, seperti apa yang dialami oleh Raja Belsasar. Ya. Dua jenis logam perkakas dalam bait Allah adalah emas dan perak. Emas itulah yang dipakai untuk minum sampai mabuk sambil menyembah berhala. Ya. Kita perhatikan dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Daniel 5 ayat yang ketiga berkata begini. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem, lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Ayat 4. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Ya. Ada dua perkakas yang digunakan oleh mereka dalam berpesta. Yang pertama adalah cawan. Cawan yang dibuat dari emas. Lalu yang kedua adalah kaki dian. Ya. Nah, kedua perkakas ini memiliki makna teologis dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang pertama, cawan dari emas. Ya, mereka menggunakan cawan dari emas, digunakan untuk minum dan mabuk. Ini menggambarkan bahwa mereka sudah terseret dalam kemabukan, ketidaksadaran. Ya, ini menggambarkan seperti pengalaman 5 gadis bodoh yang terbuai dengan keadaan dunia, sehingga 5 anak dara yang bodoh ini tidak mau mempersiapkan diri. Mereka tidak fokus lagi kepada mempelai yang akan datang, yang sedang ditunggu-tunggu. Mereka tidak mau mempersiapkan diri, bahkan mereka terbawa kepada hal-hal yang bersifat kedagingan. Lalu yang kedua adalah perkakasnya adalah kaki dian. Kaki dian ini bicara mengenai penerangan di dalam pesta, ya, dapat menerangi di dalam pesta tersebut. Dan ini adalah merupakan gambaran dari 5 anak dara yang bijaksana atau 5 gadis yang bijaksana.
Kedua-duanya berada dalam dunia yang sama. Keduanya menggambarkan gereja Tuhan. Ya. Cawan emas itu menggambarkan gereja Tuhan yang kompromi. Gereja Tuhan yang sering mengkompromikan ya imannya dengan hal-hal daging. Sementara kaki Dian adalah bicara tentang gereja Tuhan yang komit dengan kehendak Allah, adalah gereja Tuhan yang terus tetap menyala, terus dapat memberikan kemuliaan bagi orang yang ada di sekitarnya. Ya. Saat ini banyak gereja yang mencari kebenaran sendiri. Ya. Banyak juga orang Kristen yang mencari kebenaran sendiri di dalam gereja. Ya. Dan melalui pendalaman Alkitab malam hari ini, ada satu hal yang kita harus ingat, bahwa Allah akan datang dengan mene-mene tekel ufarsin. Artinya semuanya itu akan ditimbang. Ya. Kehidupan rohani kita, kehidupan kita pribadi lepas pribadi, itu akan diukur, akan ditimbang. Masih adakah kaki Dian dalam kehidupan kita? Ya. Ketika dunia sedang diselimuti oleh kegelapan, maka yang dibutuhkan adalah kaki Dian. Yang dibutuhkan adalah terang. Saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita harus menjadi jawaban bagi dunia, yaitu menjadi terang. Ya, menjadi terang. Sampai kapan? Sampai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Hari-hari ini saya sedang banyak bicara mengenai waktu. Bahwa kita semua sedang dikejar oleh waktu. Kita semua sedang diberikan waktu oleh Tuhan, kesempatan. Dan kesempatan itu tidak akan terulang kedua kali. Karena itu kita harus pergunakan waktu dengan baik hari-hari ini. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Ingat pesan Yesus, kamu adalah terang dunia. Kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi berkat. Jangan kita kompromi dengan hal-hal yang bersifat daging. Jangan kita kompromi dengan dosa. Ada satu cerita yang terjadi di Jawa Tengah. Ada anak yang tiap hari keluar dari rumah untuk melihat langit. Setiap malam dia keluar. Selama 4 hari dia berturut-turut keluar setiap malam. Lalu ibunya bertanya, ada apa nak? Saya melihat Tuhan Yesus, kata anak ini. Ya. Saya melihat Tuhan Yesus sedang memegang gulungan kertas. Dan waktu dibuka ada tulisannya 4, 5, 6. Ya. Dengan peristiwa itu, dengan cerita ini, maka ada hamba Tuhan yang menafsirkan itu bicara tentang meterai 4, 5, dan 6. Yang ditulis dalam kitab Wahyu. Meterai yang keempat itu bicara tentang kematian yang terjadi akibat perang. Meterai yang kelima bicara tentang aniaya besar. Dan meterai yang keenam tentang gempa bumi yang dahsyat, kengerian dan kedahsyatan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di tengah-tengah kedahsyatan malam ini, di tengah-tengah kegelapan ini, kita harus menunjukkan, memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya. Dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-18 berkata begini, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ya. Dan dalam Keluaran 3 dan 4, Musa sudah melihat kemuliaan Tuhan dalam bentuk semak belukar. Dan Keluaran 19, Musa naik sampai mendapatkan
10 hukum Taurat. Ya. Ketika Musa melihat punggung Tuhan, ketika Musa turun kepada jemaat Israel, maka jemaat tidak sanggup melihat kemuliaan Tuhan dalam Musa, dalam pribadi Musa. Nah, saudara-saudara, begitulah kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Kenapa Nabi besar Elia, dia selalu diikuti oleh Elisa, karena Elisa ingin mendapatkan jubah Elia, ya, yang menggambarkan kuasa itu, yang menggambarkan kemuliaan itu. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 10 berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Saudara-saudara, Elisa akhirnya dengan firman ini, Elisa dia terus mengikuti kemana Elia pergi. Satu waktu Elia berkata, sudah cukup Elisa, kamu di sini saja. Tetapi Elisa dia tetap mengikuti Elia. Ini adalah gambaran dari gereja Tuhan yang selalu mengikut kepada Tuhannya. Dia selalu memandang kepada Tuhannya. Ya, dia tidak terpengaruh dengan berbagai suara-suara yang sumbang, suara-suara yang negatif. Dia tetap mengikuti Elia. Dan ini menjadi pelajaran buat kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Mari kita mau terus memandang kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan diuji, mungkin kita akan menghadapi dengan berbagai beban dalam kehidupan kita, masalah dalam kehidupan kita. Mungkin ada tantangan seperti apa yang dialami oleh Daniel ini, tetapi dia tetap memandang kepada Allah. Dia tidak tergoyahkan. Ya. Nah, biarlah kiranya pemahaman Alkitab pada malam hari ini itu dapat memotivasi kita, mendorong kita supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan dan hidup kita menjadi kemuliaan Allah. Ya, memancarkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita berdampak bagi orang lain. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga ketika orang melihat kehidupan kita, mereka memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi, malam hari ini kita akhiri pendalaman Alkitab dan saya akan akhiri dengan doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih buat campur tangan Tuhan, hikmat Tuhan. Malam hari ini kami boleh diberikan pengertian atas kebenaran firman-Mu. Tanamkan itu di dalam hati kami, dalam hidup kami, supaya kami dapat memancarkan kemuliaan Tuhan. Terang Allah terus ada dalam hidup kami, membimbing kami, sehingga kami boleh jalan dalam kebenaran-Mu. Dan kami boleh terus menjadi berkat. Hidup kami berdampak bagi orang lain, supaya orang memuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu. Kami sudah akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.